Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini di pelajaran sejarah peminatan kita masih belajar di KD 3.3, yaitu tentang peristiwa penting Eropa. Bab yang akan kita pelajari adalah tentang Renaissance atau lahirnya kembali ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, bahwa dominasi gereja itu sangat kuat di Eropa. Gereja punya paham skolastik atau paham di mana semua kegiatan manusia akan bertujuan untuk akhirat. Oleh karena itu, gereja sangat mendominasi di semua bidang kehidupan, baik sosial, politik, maupun budaya. Nah, karena dominasi gereja yang begitu kuat, akhirnya masyarakat Eropa akalnya terkekang, kebebasannya terkekang oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh gereja Katolik Roma. Sampai pada akhirnya ada banyak orang yang merasa ini tidak benar. Akhirnya muncullah tokoh yang disebut dengan tokoh humanis, di mana tokoh-tokoh humanis ini menganggap manusia itu adalah penguasa alam. Jadi sebelum kita mati, sebelum kita menentukan tentang kehidupan akhirat, kita harus terlebih dahulu mengerti keberadaan kita di dunia untuk apa. Karena manusia itu adalah penguasa dari alam. Akhirnya kaum humanis ini memunculkan yang namanya paham rasionalisme. Jadi manusia itu adalah pusat dari kehidupan. Manusia memiliki akal. Kemudian ada faktor Renaissance yang lain, yaitu tentang bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Kita tahu sebelumnya para raja yang ingin menjadi raja itu harus dibaptis atau dinobatkan oleh seorang Sri Paus. Nah, para raja menganggap kenapa kami raja harus diatur oleh para paus, harus dikekang oleh aturan gereja. Akhirnya para raja memilih untuk mengurangi dominasi para kaum paus dan juga gereja Katolik Roma. Kemudian kaum borjuis yang ingin bebas. Kaum borjuis itu para kelas menengah atas ya, para pedagang. Jadi ketika dominasi gereja, kehidupan masyarakat itu ekonominya ditumbuhkan pada kegiatan pertanian. Sehingga akhirnya banyak para pedagang yang jatuh miskin. Sampai pada akhirnya pada akhirnya kaum pedagang menganggap sudah cukup dominasi gereja. Kenapa harus selalu pertanian yang dimajukan? Harusnya perdagangan. Akhirnya muncullah kaum borjuis atau kaum para pedagang yang ingin merubah tata ekonomi di Eropa. Kemudian penaklukan Konstantinopel oleh Turki. Kita tahu Konstantinopel itu adalah Eropa Timur di bawah kekuasaan Yunani kuno. Nah, kita tahu bahwa Turki itu adalah kekuatan Islam. Sehingga ketika Turki menguasai Konstantinopel, para filsuf yang berada di Konstantinopel atau Yunani akhirnya melarikan diri ke Eropa Barat, tepatnya di kota Italia. Di negara Italia, tepatnya di kota Florence. Kemudian, inilah faktor pendukung Renaissance. Jadi Renaissance itu apa? Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya Renaissance. Artinya kembalinya pengaruh seni budaya dari peradaban Romawi dan Yunani kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi Renaissance itu adalah kehidupan kembali budaya dan juga ilmu pengetahuan. Di mana sih tempat lahirnya Renaissance? Jadi Renaissance itu lahir di Italia, tepatnya di sebuah kota bernama Florence. Jadi tadi sudah kita bahas untuk faktor pendukung Renaissance, di mana ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki.
para filsuf, para pelajar yang dulu hidup di Yunani atau Konstantinopel setelah penaklukan Turki atau Islam, maka para filsuf ini atau kaum terpelajar Yunani itu melarikan diri ke Eropa Barat, tepatnya di kota Florence, Italia. Di sini mereka menerjemahkan karya-karya dari peradaban Yunani kuno dan kemudian diterapkan kembali. Selain itu, saat itu Italia merupakan kota dagang yang besar dan kaya pada abad ke-13, di mana Florence itu punya komoditi unggulan yaitu berupa wool atau kain wool. Akhirnya para pedagang pun juga muncul di Florence karena adanya wool tadi. Nah, di mana kaum pedagang punya prinsip tujuan hidup manusia di dunia adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Kemudian terlebih lagi gereja saat itu menyatakan bahwa bumi itu datar. Namun kemudian dunia pengetahuan diselamatkan oleh Marco Polo, di mana Marco Polo melakukan ekspedisi atau pelayaran dan akhirnya melintasi jalur sutra, jalur yang menghubungkan Eropa dengan kawasan Asia Tengah. Di sini akhirnya terbukalah hubungan dagang antara Barat dan juga Cina yang tadi melalui jalur sutra atau Silk Road. Selain itu, para pedagang juga memanfaatkan perang salib. Jadi perang salib meskipun berlalu dalam waktu yang lama sampai 10 jilid ya, namun perang salib ini juga memberikan dampak positif bagi pedagang Barat atau pedagang Eropa, di mana ketika banyak orang datang ke tanah suci yang saat itu adalah Yerusalem, banyak orang memanfaatkan berdagang di kota-kota suci tersebut. Akhirnya bangkitlah Renaissance di Florence, Italia, dan terus menyebar ke Genoa, Venesia, Roma, Inggris, Prancis, Belanda, dan beberapa kawasan Eropa Barat lainnya. Nah, bagi kaum yang berusaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan, mereka disebut dengan nama kaum humanis. Jadi kaum humanis memandang manusia itu adalah subjek utama kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus memahami lingkungan alamnya dan juga menentukan prinsip-prinsip untuk mencapai kebahagiaan hidup. Nah, siapa saja sih tokoh humanis di Eropa? Nah, ini adalah salah empatnya. Yang pertama adalah Petrarca. Dia menyatakan bahwa sebenarnya manusia tak usah mengikuti kuasa apapun di atasnya. Kaidah dan pusat hidup manusia adalah pribadinya sendiri. Artinya manusia itu adalah makhluk yang bebas menentukan hidupnya sendiri. Kemudian ada Rabelais. Dia mengungkapkan bahwa manusia itu adalah pusat kecerdasan, kecantikan, dan juga ahli dari kerajinan. Artinya kita adalah makhluk yang terampil. Kemudian Thomas More. Negara ideal yang banyak memiliki waktu senggang dan memiliki infrastruktur bagi pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kejahatan. Jadi Thomas More itu mengatakan bahwa sebuah negara ideal itu harus punya infrastruktur yang lengkap seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pengurangan terhadap kejahatan. Kemudian ada Cervantes. Jadi dia menyatakan bahwa manusia itu harus menjaga keluhuran martabat dan juga melakukan perubahan sosial sebagai makhluk yang modern. Artinya kita sebagai manusia harus selalu bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Nah, yang tidak kalah berjasa itu adalah keluarga Medici. Tentunya kalian pernah mendengar nama ini dan tidak asing. Jadi keluarga Medici itu sangat berperan penting dalam bidang pendidikan dan juga seni. Yang pertama itu ditunjukkan oleh Giovanni de Medici. Dan saat itu dia adalah seorang hakim agung yang memperjuangkan masyarakat kelas bawah. Kemudian ada Cosimo de Medici, yaitu dia adalah
seseorang yang menganggap bahwa manusia itu jangan terlalu banyak tidur karena akan menjauhkan dari kemajuan dan juga kesejahteraan. Jadi bagi Kasimo, kalau kamu pengen jadi manusia yang maju dan sejahtera, jangan gunakan waktu kamu untuk tidur, tapi gunakan waktu kalian untuk berpikir. Kemudian ada Lorenzo de Medici, dia adalah pendukung dari para pelukis dan juga pemahat modern seperti Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Donatello, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang bagaimana paham Renaissance yang lahir di sebuah kota Florence yang ada di Italia bisa berkembang ke Genoa, Venesia, Roma, Inggris, Prancis, Belanda, dan berbagai negara Eropa lainnya bisa berkembang dengan cepat dan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Eropa. Inilah penemuannya, ditemukannya mesin cetak. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Renaissance yang ditulis oleh para tokoh humanis dan juga kaum rasionalis bisa menyebar ke Eropa dengan sangat cepat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita kembali ke tim untuk diskusi. Bye-bye.